selamat datang kembali Ya, bersama dengan kita di podcast mingguan dari STT Sampel Bandung. Ya, seperti yang sudah dilihat ya di dalam layar Bapak Ibu teman-teman sekalian, di samping saya sudah ada hadir bersama dengan saya yang tidak asing lagi buat rekan-rekan yang setia menonton mungkin di YouTube kita di STT Sampel Bandung ya. sudah pasti kenal dengan Bapak yang ada di sebelah saya ya. Selamat datang Pak Donald Terima di kasih, podcast kita Bu dengan Sylvie. seri kali ini. Ya, perkenalkan saya Selviani yang akan menjadi moderator dalam podcast kita hari ini. Kali ini. Jadi podcast kita kali ini nih Pak, temanya agak sedikit unik. Jadi kita akan ngebahas satu tema mengenai true love. Nah, Ya, true love, tapi kita akan bahas dari sudut pandang Alkitab, ya. oke. Dari sudut pandang Alkitab dari satu Yohanes ya, 1 Yohanes 4 ayat berapa ya? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Ayat 7 sampai 21. Ternyata pembicaranya sudah lebih hafal dari saya ya, yang moderator. Hmm, Oke, baik. Pak, terima kasih sekali lagi oke, Pak sudah terima mau kasih. bersedia Ya, menjadi pembicara kita atau pemateri kita hari ini. baik. Jadi kalau kita berbicara tentang true love, Pak, biasanya itu kan apakah ada perbedaan antara pemaknaan dari true love secara umum sama true love atau true love dari sudut pandang iman Kristen khususnya dari Alkitab itu sendiri, Pak. Ada makna yang berbeda nggak Pak di sini? Ya, tentu ya, Iya. ada perbedaan ya, makna dari eh, true love yang bersifat umum, atau dari konteks umum, dan yang datang dari konteks Alkitab. True love atau kasih sejati itu, atau cinta sejati, kalau secara umum tuh kita memahaminya bahwa itu cinta atau kasih yang kemudian berlangsung secara umum di antara manusia, dan itu biasanya lebih identik kepada kasih di antara seorang pria dan wanita begitu ya, dan bersifat romantis ya. Kalau kita bicara tentang uh, true love atau kasih sejati atau cinta sejati dari perspektif Alkitab, tentu ada perbedaannya, karena kalau kita perhatikan ya dari sisi Alkitab itu dia bersumber atau berasal dari Allah ya, dan kemudian kemampuan kita untuk kemudian mengasihi secara sejati itu dalam kaitan itu tentu dipengaruhi karena hubungan dengan Allah sebagai sumber itu. Saya kira itu perbedaannya di situ. Kalau yang secara umum biasanya kita mengupayakannya dari diri kita manusia ya, secara khusus dalam konteks pasangan begitu, yang perempuan dengan yang pria. Tapi kalau dalam konteks Alkitab ya, bagaimana kita memahami itu kasih yang bersumber dari Allah dan mempengaruhi kita untuk mengasihi semua orang, mengasihi siapa saja gitu. Ya, jadi ada dua perbedaannya Pak Ya, yang sudah kita ini. Nah, sekarang kita mau narik nih Pak dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak, kita mau narik secara spesifik berdasarkan pada ayat yang sudah kita sebutkan tadi ya, dari 1 Yohanes 1 4 Yohanes 4 ayat 21 sampai selesai. ayat 7 7 sampai sampai ayat 21. 21. Ya. Jadi itu gimana Pak menurut Bapak? Oke, kalau Nah, kita kemudian menarik pengertian atau definisi dari kasih sejati atau true love yang kita temukan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 itu, yang pertama di ayat 7 itu kita mengerti bahwa kasih yang sejati itu bersumber dari Allah. Allah. Artinya sudah tentu ya bahwa Allah kemudian punya kemampuan untuk menyatakan kasih yang sejati itu. Tapi apakah dengan demikian kita sebagai ciptaannya itu tidak punya kemampuan? Tidak ya. Kalau kita bicara tentang Allah sebagai sumber dari kasih sejati itu berarti kita bisa dimampukan untuk kemudian menyatakan kasih itu ketika kita memiliki relasi dengan Allah. Jadi bisa dikatakan begini, kasih yang sejati itu kasih yang berasal dari Allah, dan kita dimampukan untuk bisa mengasihi dengan kasih yang sejati atau memiliki true love dari perspektif ini kalau kita berelasi dengan Allah. Allah. Yang kedua, kalau kita definisikan apa itu kasih yang sejati, maka kasih yang sejati itu adalah kasih yang membuktikan bahwa kita lahir dari Allah. Coba kita perhatikan di
1 Yohanes 4 ayat 7 bagian B itu ya, bahwa kasih yang sejati itu adalah bukti bahwa seseorang itu lahir dari Allah. Jadi dengan kata lain begini, orang yang lahir dari Allah, atau dengan kata lain orang yang kemudian memiliki hubungan dengan Allah, dia harus menunjukkan ciri itu, harus ada ciri, yaitu kasih yang kemudian dimunculkan dari hidupnya. Lalu kalau kita perhatikan juga dari teks itu ya, khususnya ayat 9 sampai dengan ayat 10, maka kita akan melihat begini, wujud dari kasih yang sejati atau true love itu berwujud pengorbanan. Karena begini, di ayat 9 sampai 10 dari pasal itu, kita kemudian melihat bahwa puncak dari kasih Allah itu ditunjukkan lewat pengorbanan Kristus, yaitu melalui pengorbanannya ya. Dan itu berarti implikasinya begini, bahwa kasih yang sejati dalam konteks hidup kita sebagai orang percaya itu berwujud pengorbanan. Kita rela berkorban ya untuk orang lain. Tujuannya apa? Supaya orang lain itu mengalami kebaikan. Jadi harus dalam bentuk pengorbanan dan bertujuan supaya orang lain itu mengalami kebaikan. Dan mungkin yang terakhir ya, kalau kita definisikan kasih yang sejati itu dari teks itu, maka kasih yang sejati itu bisa dikatakan begini, bersifat transformasi dan komunal. Di ayat yang perhatikan ayat 11 sampai ayat 12 itu akibat kasih yang sejati dari Allah itu memampukan kita untuk saling mengasihi. Jadi begini, kasih yang sejati itu tidak bisa tanpa komunitas, tanpa komunal, atau tanpa persekutuan. Kalau kita mengasihi tanpa komunitas atau komunal, itu namanya kasih sendiri begitu ya. Tapi kalau kasih sejati itu kasih yang terbukti karena itu ditunjukkan dalam kehidupan bersama, dan itu akan mengubahkan orang lain ya, atau saling mengubahkan. Itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa kasih yang sejati itu selalu akan bersifat transformasi dan komunal. Dia mengubahkan, tapi dia berlangsung di dalam sebuah komunitas atau persekutuan bersama orang. Yang tidak ada tanpa batas gitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi bayangkan loh, siapa tahu bahwa Sylvie itu punya kasih yang sejati kalau tidak dalam komunitas. Orang lain yang akan membaca, orang lain akan mengalami atau melihat kan sama begitu. Jadi artinya harus dalam komunitas, dia bersifat komunitas. Dan itu mengubahkan tentu ya orang lain atau mereka dalam komunitas itu. Iya sih, ini hal yang menarik Pak. Tadi Bapak ada sempat bilang kasih itu memampukan kita, jadi kasih Allah yang sudah kita rasakan, memampukan kita untuk mengasihi orang lain juga ya Pak. Nah tapi apakah kasih sejati itu berarti memaafkan seseorang tanpa batas ya, tanpa batas, kemudian bagaimana kita tetap mengasihi seseorang tanpa kita membenarkan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Begitu, Oke, Pak. yang pertama dulu dari pertanyaan ini kan, bahwa bagaimana kita mengasihi atau apa kita mengasihi tanpa batas begitu ya. Kasih sejati berarti memaafkan tanpa batas. Oke, kasih sejati memaafkan atau mengampuni tanpa batas. Nah, kalau kita lihat di bagian teks itu ya, bahwa ada dimensi dari kasih itu yaitu pengampunan. Bahwa kita itu mengasihi, dan karena itu kita bisa mengampuni. Kenapa? Karena Allah mengampuni kita. Dan itu berarti begini, bahwa pengampunan yang kita berikan atau memaafkan yang kita berikan ya, kita samakan arti itu aja. Kita samakan ya, memaafkan dan mengampuni itu harus memaafkan dan mengampuni sama seperti yang Allah lakukan bagi kita. Allah mengampuni atau memaafkan kita itu tanpa batas. Bahkan kalau kita perhatikan di Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat 22, di situ Yesus bilang mengampuni 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Itu ungkapan simbolik untuk menunjukkan gini, bahwa pengampunan itu tanpa batas. Tapi itu harus dipahami dalam konteks begini, bahwa kita tidak menyimpan dendam di dalam hati kita. Tanpa batas itu berarti dipahami dalam konteks kita tidak menyimpan dendam di hati kita,
Tapi juga bukan berarti kita membiarkan kesalahan atau dosa atau membenarkan kesalahan atau dosa yang terjadi berulang-ulang kali. Nah, dalam pengertian seperti itu, ya memang kita harus mengampuni seperti Allah dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus atau dalam perkataan Tuhan Yesus itu tanpa batas. Ya, jadi menarik sih Pak ya, jadi harus tanpa batas. Cuman ada sering nih pepatah, atau nggak tahu ini pepatah atau bahasa yang mungkin sering didengar di telinga Selfie juga khususnya ya. Kadang tuh orang selalu bilang begini, berbicara tentang mengampuni tanpa batas ya Pak. Orang-orang selalu bilang, ah saya juga manusia, kayak gitu. Saya juga manusia, saya bukan malaikat. Jadi kalau saya bilang sekali saya memaafkan, ya udah kalau dia buat lagi, saya tidak akan pernah memaafkan. Itu pandangan Bapak bagaimana itu Pak? Itu Kalau yang pandangan, kasusnya ya seperti itulah itu. pandangan dunia secara umum ya. Tapi kalau kita menempatkan bagaimana memahami kasih sejati itu dalam perspektif Alkitab misalnya itu, maka kalau kita lihat di pasal ini ya, pasal 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 itu, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi di situ berarti kita mengasihi sesuai dengan ukuran yang Allah lakukan bagi kita. Dan kita harus mengampuni tanpa batas ya, mengampuni orang, kemudian bukan berarti lalu kemudian masih tetap menyimpan sakit hati begitu ya. Itu berarti kita bukan mengampuni tanpa batas. Tapi kalau kita mengampuni seperti Allah, berarti kita mengampuni sebagaimana yang Allah inginkan dia lakukan bagi kita, dan kita mengampuni itu ya bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kemampuan dari Allah. Artinya kalau kita bersedia untuk mengampuni orang sebagaimana yang Allah lakukan bagi kita, maka pasti kita akan diberikan kemampuan untuk itu. Mengasihi sebagaimana Allah lebih dulu mengasihi kita. Tapi tadi ada pertanyaan ya, bagaimana kita mengampuni tanpa mengabaikan perbuatan salah orang itu ya. Maka kita harus lihat ya, belajar dari Allah bagaimana kita mengampuni orang tanpa mengabaikan kesalahannya. Ini Allah itu mengampuni kita ya. Ini dia mengasihi kita dengan kasih yang sejati dan kemudian dia mengampuni kita. Tapi kasih Allah yang mengampuni kita itu menuntut kita pada pertobatan. Jadi benar kasihnya itu tanpa batas bagi kita, mengampuni dan menyelamatkan kita. Tapi pengampunan dan keselamatan dari Allah itu menuntut tanggung jawab kita untuk apa? Untuk bertobat, untuk mengubah diri kita. Dan jangan lupa ya bahwa Yesus ketika berhadapan dengan misalnya perempuan yang berzina di Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11 itu, Yesus mengasihi pendosa itu. Tapi Yesus katakan begini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, jadi ada kasih, tetapi bukan berarti mengabaikan atau menganggap sepele dosa yang dia lakukan atau seseorang lakukan. Jadi kita mengasihi mereka, tapi kita juga harus mampu untuk menolong mereka tidak hidup di dalam dosa itu. Ingat ya, di dalam Wahyu 3 ayat 19, di situ Allah berkata begini, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu berilah dirimu bertobat ya. Jadi begini, Allah itu mengasihi, tapi kasih Allah itu bukan kemudian membuatnya itu mengabaikan dosa, malah dia menegur dosa itu, bahkan menghajar. Nah, kita mengasihi dalam sikap seperti Allah itu berarti sama ya, kita mengasihi seseorang, tapi ketika kita menemukan ada dosa, ada kesalahan, kita harus ambil tanggung jawab untuk apa? Untuk menegur, untuk mengingatkan. Itu berarti kita mengasihi tanpa mengabaikan dosa atau kesalahan orang. Saya kira belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap seorang perempuan yang berdosa, apa yang diteladankan oleh Allah, itu yang kita harus lakukan ya. Mengasihi, tapi bukan berarti mengabaikan dosa atau kesalahan. Wah, ini hal yang menarik. Nah, lalu kemudian bagaimana Pak, dari sudah yang Bapak jelaskan, kita tidak mengabaikan ya perbuatan salah. Nah, kemudian ketika kita tahu nih seseorang nih
sudah melenceng nih dari bagaimana mereka bisa bagaimana mereka hidup jauh daripada kasih. Nah, bagaimana kita bisa menolong mereka untuk kembali, Pak? Oke. Kadang kan kalau masalah mengasihi itu balik lagi kepada pribadi masing-masing ya, Pak ya. Apalagi bagaimana dia mengasihi Allah itu pasti akan terpancar dari kehidupan kan, Pak. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang sudah tahu dan sudah mengenal menolong mereka yang menurut kita jauh dari kasih Allah itu, Pak? Oke, yang pertama mungkin kita mengubah perspektif kita. Atau dengan kata lain kita mengubah cara pandang kita. Jadi bagusnya atau benarnya begini, kita memandang dari bagaimana cara Allah memandang mereka. Allah tuh memandang ya, misalnya di 1 Samuel 16 ayat 7 ya, waktu kemudian Allah melihat Daud itu bukan dari perawakan atau dari luarnya, tapi dari hatinya. Itulah cara pandang Allah. Jadi begini, dalam kaitan dengan itu, kita memandang orang begini. Bisa jadi orang yang kemudian sulit mengasihi itu, ya kalau kita lihat dari sikap mereka yang keras, ya orang yang begitu pemarah dan juga bersikap yang keras dengan orang lain begitu. Itu kadang-kadang kalau kita melihat seperti Allah, kita mempertanyakan dari luaran itu sebenarnya apa yang ada di hati mereka. Jadi sebenarnya mereka sedang bermasalah dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Dan itu berarti begini, yang ditolong sebenarnya lebih dulu bukan pada persoalan bagaimana bentuk luar mereka yang agak kasar ya dan juga pemarah begitu yang menunjukkan diri kurang kasih, tapi bagaimana kita menolong mereka mengenal apa motif mereka, hati mereka begitu yang harus dulu ditolong diperbaiki begitu. Lalu bagaimana kita menolong mereka ya yang tidak memiliki kasih itu, ya kita memulai dengan bagaimana dari diri kita ya. Kita memulai dari diri kita untuk menyatakan kasih sebelum banyak kemudian memberikan nasihat atau memberikan teguran begitu ya. Sebaiknya kita lebih dulu menyatakan kasih kita kepada mereka begitu ya, tanpa banyak bicara atau berupaya untuk menasihati mereka. Karena begini, orang akan kemudian bisa melihat atau menerima dan peduli dengan kebenaran yang kita ajarkan sebelum mereka tahu begini bahwa kita peduli dengan mereka. Jadi kita harus kemudian lebih dulu menyatakan kasih kita tanpa mengedepankan misalnya teguran, nasihat. Buktikan dulu, tunjukkan dulu dengan hidup kita yang mengasihi mereka. Saya kira itu hal-hal yang bisa kita tunjukkan ya, bagaimana kita menunjukkan kasih atau menyatakan kasih kepada mereka. Iya, jadi Pak, berarti kita menunjukkan terlebih dahulu terkait bahwa kita mengasihi mereka. Apakah cara yang kita lakukan ini menghindari dari cara kita menghakimi, mungkin karena kalau kita langsung menegur, mungkin secara tidak langsung pasti orang itu akan merasa bahwa saya merasa terhakimi, seolah-olah saya tidak punya kasih begitu. Berarti apakah ini salah satu caranya atau? Benar, itu bagian yang penting ya, bahwa kita itu tidak langsung kemudian menghakimi, tapi kita membangun pendekatan yang sifatnya kemudian membuka peluang atau membuka kesempatan untuk mereka bisa membangun hubungan dengan kita, dan disitulah kemudian kita mungkin bisa banyak memberi masukan gitu. Jadi banyak kali kan begini, orang jatuh pada sikap langsung menghakimi seseorang atau menjauhkan diri dari mereka karena mereka mungkin tidak memiliki kasih atau sulit menyatakan kasih kepada kita. Tapi bagaimana kita menyatakan kasih kemudian kepada mereka atau mengajarkan mereka supaya memiliki kasih, ya kita kemudian datang tanpa sikap menghakimi begitu ya, membangun relasi dengan mereka. Kemudian ketika terjadi hubungan, disitulah kita punya kesempatan untuk masuk misalnya dan memberikan nasihat. Saya kira mendapatkan kepercayaan dari mereka setelah kita membangun relasi
itu lebih baik untuk memasukkan kebenaran atau nasihat-nasihat yang baik terhadap mereka. Gitu. Ya, jadi tanpa harus menghakimi ya kita masuk terlebih dahulu kepada Hmm. pribadi mereka ya supaya kita dapat diterima. Oke Pak, yang terakhir nih Pak. Ya. Kira-kira kalau seandainya ada beberapa kata atau pesan yang mungkin yang Bapak dapat sampaikan terkait materi kita pada hari ini tentang true love itu sendiri berdasarkan ayat yang kita bahas, itu kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada orang-orang supaya bisa bagaimana untuk bisa menemukan kasih yang sejati itu, menerapkan kasih yang sejati itu, dan apa ya istilahnya kayak bisa menyebarkan kepada orang yang di sekitar begitu. Ya, kita ingat ya bahwa kita sebenarnya orang-orang yang pendosa begitu ya, orang yang layak untuk kemudian Allah hukum atau binasakan. Tapi kemudian kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh karena kasih Allah itu. Jadi kemudian kita memiliki hidup dan masa depan karena kita dikasihi oleh Allah. Dan membayangkan bagaimana kita dalam status seperti itu diselamatkan atau diubahkan karena kasih Allah. Nah, menempatkan diri kita dalam hubungan dengan orang lain dengan kesadaran tadi, itu harusnya mendorong kita untuk kemudian mengasihi orang lain dan menjadikan hidup kita sebagai sarana atau alat di mana kasih Allah yang kita alami itu juga akan dialami oleh mereka. Kasih Allah yang sejati yang sudah berkorban demi keselamatan kita itu kemudian dialami atau dirasakan oleh orang lain. Saya kira itu pentingnya intisari dari apa yang kita bicarakan dari teks ini, bahwa kita dikasihi Allah, oleh sebab itu kita mengasihi. Kita dimampukan untuk mengasihi karena Allah itu lebih dulu mengasihi kita. Jadi ketika kita sadar kita dikasihi Allah, kita punya tanggung jawab untuk mengasihi. Banyak kali kita punya ketidakmampuan untuk menyatakan kasih, tapi sekali lagi firman Tuhan ini katakan, bagi orang yang sudah mengalami kasih Allah, dia akan dapat kemampuan atau dimampukan oleh Allah untuk mengasihi. Jadi mari kita mengasihi karena Allah sudah mengasihi kita. Dan kita mengasihi bukan dengan kekuatan kita, tapi bergantung penuh pada kasih Allah yang akan terus memampukan kita. Inilah yang membedakan ya Pak, kasih yang dari sudut pandang Alkitab, yang daripada Allah sendiri, dengan kasih yang kita dapatkan dari luar. Kalau dari yang kasih yang kita dapatkan dari secara umum atau dari orang lain, itu mungkin ada batasnya ya Pak ya. Ada batasnya, mungkin hari ini mengasihi, besok lusa bisa aja dilupakan gitu. Tapi kalau dengan Tuhan itu sendiri kasihnya itu tidak terbatas ya Pak. Tidak terbatas, dan bisa dikatakan kalau bahasa Sundanya bilang unlimited. Dan tadi penting juga ya, bahwa motivasi kita mengasihi itu karena kita lakukan apa yang Allah mau. Tapi kalau kasih yang umum itu banyak kali motivasi mengasihi kita itu karena untuk kepentingan kepuasan diri gitu. kita. Tapi kalau dalam kasih sejati yang Allah inginkan, kita mengasihi karena kita mengasihi karena kita tahu Allah inginkan. Iya, itu yang diinginkan. Allah sudah lebih dulu memberi contoh kepada kita ya. Jadi kita apa ya, karena Allah sudah lebih dulu memberikan kita contoh bagaimana dia mengasihi, ada pengorbanan di situ. Nah, dari hal itu juga yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Benar ya, seperti itu. Ya, baik. Mungkin ada lagi Pak yang cukup ya. Baik, kalau sudah tidak ada, kami mau sekali lagi terima kasih untuk Bapak untuk materi kita pada hari ini. Ya, jadi bagaimana kita mau mengasihi, bagaimana supaya tidak putus-putusnya kita mengasihi ya, bagaimana supaya kita tetap memiliki kasih yang sejati itu ya, kita lihat contoh daripada apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Gitu. Memang itu yang memampukan kita. Jadi, tapi satu yang jadi highlight dari pembicaraan kita pada hari ini adalah bagaimana supaya kita tetap berada dalam jalur kita mengasihi, tetap punya kasih yang sejati kepada Allah, adalah kita mengenal Dia lebih dulu ya Pak ya. Punya relasi dengan Dia. Mengenal dan berelasi dengan Dia. Ya sama juga kalau kita dengan seseorang juga kan, kalau kita bilang kita tahu, belum tentu kita mengenal kan Pak. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita sudah tahu dan kita kenal, pasti kita sudah bisa mengikuti apa yang menjadi jejak yang sudah Tuhan lakukan. Saya berkhotbah pula saya. Ya Pak, baik. Itu saja podcast seri kita minggu ini.
Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Mungkin ada yang mau ngasih apa yang mau kita bahas-bahas di minggu-minggu selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai di sini podcast kita. Tuhan Yesus memberkati.